Amin, sahut Adele lemas mengaminkan doa suaminya. Adele dan Albert langsung membersihkan tubuhnya masing-masing. Albert membantu Adele mengeringkan rambutnya agar bisa mempersingkat waktu. Tadi Rasya yang telepon? Tanya Adele. Iya, katanya hari ini Mommy boleh pulang, ucap Albert. Benarkah? Yi, Mommy dah sembuh, ucap Adele antusias. Kau mau ikut pulang bareng Mommy? Tanya Albert. Aku sih terserah Kakanda aja, ucap Adele. Kamu gak apa-apa honeymoonnya cuman sebentar, tanya Albert lagi. Ya gak apa-apa lah sayangku, ucap Adele. Tadinya aku mau tinggal di sini selama beberapa hari. Tapi aku juga harus bantuin Satria mencari ayah dan saudaranya yang udah lama berpisah sekalian mencari siapa pelaku yang sengaja menabrak mobilku dulu, ucap Albert. Jadi Satria masih punya keluarga, tapi ibunya kemana sayang? Tanya Adele penasaran. Ibunya sudah meninggal. Aku udah tahu sejak lama karena dulu Mommy sama Dedi cerita, tapi sesuai janji Mommy kepada ibunya Satria, dia yang akan merawat Satria dan juga merahasiakan kebenarannya sampai Satria sudah dewasa, agar dia bisa melawan orang-orang yang sudah menyakiti dan memisahkan keluarga kecil mereka. Jelas Albert. Kasihan sekali Satria. Aku tadinya ngira Satria anaknya paman, jadi ternyata Satria berpisah dari keluarganya, ucap Adele merasa iba pada Satria. Aku sebenarnya sudah tahu kalau Cindy dan Satria menjalani hubungan dekat di belakangku. Tetapi bukannya aku dan Mommy tak merestui hubungan keduanya, hanya saja alangkah lebih baiknya jika Satria menyelesaikan urusan yang memang sudah seharusnya diselesaikan sejak dulu, ucap Albert. Albert selalu memantau Satria dan Cindy karena ia juga tahu dari cara keduanya bertemu dan beberapa laporan dari Pak Ahmad dan juga rahasia yang memberitahukan bagaimana kedekatannya. Albert sangat senang jika memang adiknya mencintai Satria karena dia tahu Satria adalah pria yang baik, jadi dia percaya kalau Satria bisa menjaga adiknya suatu saat nanti. Cindy adalah anak perempuan satu-satunya dan dia juga anak yang paling bontot, untuk itu Albert selalu mengawasi Cindy dari kejauhan dan melarangnya pacaran dari zaman sekolah sampai sekarang, karena ia khawatir adik perempuannya akan disakiti pria lain dan juga dicampakkan. Jika ada yang mendekati Cindy, Albert pasti mencari seluk-beluknya pria tersebut. Jika tidak baik, maka ia akan menyingkirkannya. Apalagi untuk saat ini, Albert adalah orang yang bertanggung jawab atas keluarganya setelah ayahnya meninggal. Dia akan berusaha memberikan yang terbaik untuk ibu dan juga adik-adiknya. Aku mau siap-siap dulu, sekalian beresin baju dan jangan lupa kasih tahu Rasya kalau kita akan pulang bersama, ucap Adele. Siap istriku, ucap Albert memberi hormat kepada Adele. Cocok banget kalau jadi tentara, muka kamu dingin sedingin es, hihi, ucap Adele terkikik. Aku gak mau jadi tentara, maunya jadi suami dan ayah dari anak-anak kita nanti. Kalau jadi tentara pastinya LDR terus, mana bisa aku jauh dari goyanganmu, goda Albert. Goyangan aja yang ada di otaknya itu, heran deh, ucap Adele menggelengkan kepalanya. Albert tersenyum menanggapi ucapan Adele. Dia memeluk tubuh istrinya dan memberikan kecupan mesra di ujung kepalanya. Cindy memasukkan semua pakaiannya ke dalam koper. Dia juga memasukkan pakaian ibu dan kakaknya ke dalam koper masing-masing. Meskipun Cindy terlahir dari keluarga kaya dan anak bungsu dari keluarga Wiguna, sang ibu, yakni Indah, tak pernah memanjakan Cindy. Dia selalu mendidik Cindy mandiri agar suatu saat nanti Cindy bisa menempatkan dirinya dalam keadaan susah maupun senang karena roda dunia itu berputar. Indah mempunyai pemikiran bahwa keluarganya tak mungkin selalu berada di atas. Dia sudah melewati suka duka bersama Wiguna jatuh bangun mendirikan perusahaan yang saat ini dipimpin oleh Rasya. Cindy, semuanya udah beres belum? Tanya Indah. Udah dong Moms, ucap Cindy mengacungkan jempolnya. Rasya ada ngabarin lagi gak? Tanya Indah. Ada Mom, katanya mereka juga mau pulang bareng sama kita, ucap Rasya. Indah menganggukkan kepalanya. Oh ya udah, kita tungguin aja sampai mereka datang baru kita pergi, ucap Indah. Oke Mom, ucap Rasya. Beberapa menit kemudian, Adele dan Albert sudah sampai di rumah sakit. Saat mereka masuk, Rasya langsung mendelikkan matanya saat melihat banyaknya tanda merah di leher keduanya. Cindy, lihat suami istri di depan kita. Ternyata mereka berdua sama-sama ganas ya, ucap Rasya ala-ala ibu gosip. Allahu Akbar. Ngisi bensin dulu ternyata guys, hahaha, timpal Cindy. Ngapa sih lu berdua, pada sirik apa pengen nih, ucap Adele mengerti arah gosip Cindy dan Rasya.
Sudah biarkan saja. Kalau nanti mereka udah nikah pasti mereka juga ngalamin tugas kita, cuman tunggu saja waktunya nanti giliran kamu yang ledekin mereka, bisik Albert di telinga Adele. Aku bakal gangguin mereka sampai stres, ucap Adele kembali berbisik di telinga Albert. Tos, Albert dan Adele bertos ria. Mereka berdua kini sama gendengnya. Rasya dan Cindy memutar bola matanya jengah, tapi di sisi lain mereka juga penasaran saat mereka melihat Pasutri bertos ria. Ledek Cindy, cepak, pak, cepak, jeder, tambah Rasya. Wajah Adele memerah mendengar kedua adik iparnya meledek dirinya. Dia menatap tajam Albert karena sebelum pergi dari hotel Albert keceplosan bilang kalau saat Rasya menelpon dia mendengar suara Adele dan bertanya tentang suara Pak Cepak yang dilakukan oleh Albert. Apa? Tanya Albert. Malu tauk. Amuk Adele, wajarlah kan suami istri Dinda, ucap Albert. Heh kalian berdua, udah stop jangan ledekin terus tuh lihat Adele-nya jadi malu, ucap Indah. Kagak punya malu dia mah mom, ucap Cindy. Dibilangin gak denger kamu ya, mau momi hukum kamu gak ketemu Satria selama 1 tahun, ancam Indah. Enggak, apaan sih momi gak seru ah, ucap Cindy mengibaskan tangannya. Ayo kita pulang, momi udah kangen banget pulang ke mansion sekalian, kalau kita udah sampai momi mau adain rapat keluarga di ruang kerja. Oke mom, ucap Cindy dan yang lainnya kecuali Pak Ahmad. Albert menyeret koper miliknya yang besar karena ia hanya membawa 1 koper untuk berdua. Pak Ahmad dan Rasya berjalan di belakang 2 perempuan di depannya menyeret koper di tangan kanan kirinya. Albert tak melepaskan tautan tangannya dari tangan Adele, sedangkan Cindy dan Indah sudah berjalan lebih dulu saking antusiasnya ingin segera pulang ke negaranya tercinta. Tak ada yang lebih membahagiakan selain kumpul kembali bersama keluarga. Masa sulit satu persatu sudah terlewati. Indah bersama yang lainnya masuk ke dalam jet pribadi. Mereka duduk dengan tenang menunggu pesawat mengudara terbang ke negara tercinta. Di dalam pesawat Adele dan Albert menempel seperti perangko. Sedangkan Rasya sibuk dengan hayalannya. Berbeda dengan Cindy, dia melamun sepanjang perjalanan. Dia masih penasaran dengan kekasihnya Satria, entah apa yang ia sembunyikan membuat Cindy terus bertanya-tanya. Kok gue jadi penasaran ya pas Satria bilang ada tugas yang harus ia selesaikan. Waktu di rumah sakit juga dia gak terlalu merespon pas gue chat. Anjir, bikin penasaran aja gue punya ya yang satu ini, batin Cindy. Tidak butuh waktu lama jet pribadi yang ditumpangi oleh Indah dan yang lainnya sudah sampai di bandara. Mereka keluar dari dalam jet dengan senyum yang mengembang. Supir yang bertugas menjemput pun sudah menunggu. 30 menit kemudian, Indah dan yang lainnya kini sudah sampai di mansion. Bu Endah dan pelayan lainnya menyambut kedatangan Indah dan anggota keluarga lainnya. Sebelumnya Pak Ahmad sudah memerintahkan kepada para pelayan di mansion untuk memberi sambutan kepada nyonya rumah. Para pelayan mengambil koper dari Albert, Rasya dan juga Pak Ahmad. Mereka membawanya masuk ke P3 miliknya masing-masing. Selamat datang kembali Nyonya Indah, ucap Bu Endah. Terima kasih Bu Endah, jawab Indah tersenyum. Loh kak, Adele mana? Tanya Cindy. Tidur, jawab Albert singkat. Emang dasar ya, dari dulu gak pernah berubah kerjaannya molor aja tuh anak, ucap Cindy. Kenapa jadi kamu yang ribut sih? Biarin aja dia tidur orang dia kecapean, ucap Albert. Kecapean digoyang kehnya, cibir Cindy, peletak. Kalau ngomong suka bener, ucap Albert sembari menyentil dahi Cindy. Ayok masuk, tadi Momi bilang apa, kita mau adain rapat keluarga kalau udah sampai bukan? Setelah masuk kita makan dulu abis itu kumpul di ruang kerja, ucap Indah. Oke Mom, sahut ketiga anaknya. Pak Ahmad juga ikut rapat, titah Indah. Baik Nyonya, ucap Pak Ahmad. Indah masuk lebih dulu diikuti oleh Rasya, Cindy dan juga Pak Ahmad. Sedangkan Albert dia kembali masuk menggendong istrinya yang sedang tertidur dengan pulasnya. Albert tak tega membangunkan istrinya, tetapi mengingat bagaimana ganasnya ia saat menggauli Adele sampai berjam-jam lamanya dia jadi khawatir karena belum ada asupan yang masuk ke dalam perut Adele selama di hotel sampai akhirnya pulang ke negaranya. Di dalam gendongan Albert, Adele mengerjapkan matanya sar wajahnya diterpa sinar matahari. Perlahan dia membuka matanya dan melihat sekeliling yang ternyata ia sudah sampai di mansion. Kakanda, kita udah sampai? Tanya Adele. Kok bangun?
Tadi kamu kan tidur sepanjang perjalanan jadi kamu gak tahu kalau kita udah sampai di mansion, ucap Albert. Kenapa gak bangunin aja tadi pas nyampe? Tanya Adele. Kasihan istriku pasti kecapean, tidurnya pules banget jadi gak tega banguninnya, ucap Albert. Iya capek lah, orang berjam-jam goyang, gerutu Adele. Tapi enak kan? Goda Albert menaik turunkan alisnya. Iya sih enak, nanti malam lagi ya, ucap Adele kembali mengajak Albert bergoyang. Oke, dengan senang hati, sekarang mending kita ikut makan biar nanti malam full tenaganya, ucap Albert. Woke, ucap Adele. Adele dan Albert ikut bergabung bersama yang lainnya di meja makan. Albert menarik kursi untuk sang istri Juva mengambilkan nasi beserta lauknya menyuapi Adele dengan begitu romantis. Kak please deh, jangan bikin selera makan aku hilang, protes Rasya, iri bilang bos. Slebiu goda Adele, makanya cari cewek biar gak kesepian kak, ucap Cindy. Betul itu, ucap Albert mengacungkan jempolnya. Astagfirullah, waktunya makan juga masih aja ribut kalian ini bikin pusing momi aja deh, keluh Indah. Berseteru antar saudara itu menyenangkan mom, ucap Cindy. Oh gelap, ucap Indah.